Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah di tempat yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang mulia, sholat Jumat berjamaah. Sehingga mudah-mudahan karena kita hadir di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, sehingga mudah-mudahan kita juga akan dicatat dalam kelompok hamba-hamba Allah yang mulia. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang muttaqin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga Allah senantiasa akan memberikan nilai-nilai yang terbaik buat kita semuanya. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yara wajhi yaumal qiyamati salasun. Kata Rasulullah, nanti ada 3 kelompok manusia di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku, tidak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal wajah Rasulullah begitu bercahaya. Bahkan di dalam sebagian buku-buku maulid Nabi yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, itu di sana dijelaskan bahwa Rasulullah begitu mulia sehingga dikatakan Rasulullah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau wahai Rasulullah laksana matahari. Bagaimana mulia dan manfaatnya matahari Allah ciptakan, bisa menerangi dunia ini, dan makhluk-makhluk Allah itu banyak yang mendapatkan kemanfaatan dari matahari, termasuk kita manusia perlu cahaya matahari. Sehingga Rasulullah diumpamakan anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Kemudian
disebutkan kembali, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama di malam hari yang menyinari. Bahkan dikatakan kembali, anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Tapi ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah adalah sosok manusia yang begitu mulia, sehingga dijelaskan 100.000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Saudara, 3 kelompok manusia ini tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, siapa 3 kelompok manusia ini? Perlu kita tahu. Makanya dalam khutbah Jumat singkat ini saya akan sampaikan 3 kelompok manusia yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, akul walidain. Manusia yang nanti dari kiamat tidak bisa melihat wajah Rasulullah tidak lain adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi manusia yang durhaka kepada orang tua nanti tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itulah makanya kita sebagai manusia, mari kita selalu berbaik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita termasuk daripada manusia yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu menyembah Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Begitu setiap kali sholat kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Lalu setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat pada aturan Allah, kemudian ada hal yang lebih penting lagi, wabil walidaini ihsana. Kita dianjurkan untuk senantiasa berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Makanya kata Nabi, ridallah biridal walidain wasuhtullah bisuhtil walidain. Redoknya Allah tergantung redok kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Makanya pantas kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, nanti dia tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kelompok yang kedua yang tidak akan melihat wajah Rasulullah siapa? Tariku sunnati, orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, mensyiarkan sunnah Rasulullah. Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat umatku rusak, di saat zaman sudah rusak, maka orang yang tetap berpegang teguh pada sunnahku, dia akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti orang yang mati syahid. Memang berat Bapak Saudara. Di akhir zaman nanti banyak orang-orang sudah tidak mau lagi berpegang teguh pada sunnah Rasulullah.
Nah, orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah seperti megang bara api. Panas. Kalau seandainya dipegang panas, kalau ditinggalkan dia akan mati. Begitu umpamanya digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ayo kita harus selalu terus menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sunnah Rasulullah begitu banyak? Sebagai contoh, sunnah Rasulullah itu adalah ayo kita syiarkan dan kita hidupkan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah termasuk salah satu sunnah Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, sholatul jamaati tabdulu min sholatil fazi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah dengan sholat munfarid itu bandingannya 1 berbanding 27 derajat. Jadi artinya selama kita masih mampu dan kita punya waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, mari kita laksanakan sholat berjamaah. Apalagi ada hadis yang berbunyi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna. Bahkan ada lagi yang bilang tidak sah. Ini la-nya para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang la sholata li jaril masjid, tidak sempurna sholat bagi orang yang memang sebagai bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Kemudian ada lagi yang bilang la sholat, tidak sah sholat seseorang yang posisinya berdekatan dengan masjid kecuali sholatnya harus di dalam masjid. Masya Allah, subhanallah, ini Bapak Saudara. Nah, ini artinya ayo kita ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Jangan sampai yang azan dia, yang qomat dia, bahkan yang imam juga dia. Ini harus kita benar-benar perhatikan supaya sholat jamaah yang ada di sekitar kita itu nanti kelihatannya syiar. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga setelah sholat biasakan wirid dan zikir. Ini juga termasuk salah satu sunnah Rasul. Sebab saat ini Bapak Saudara terus terang saja banyak orang-orang yang sholat, habis sholat tanpa berzikir. Habis sholat enggak mau wirid. Ketika kita baca Allahumma antas salam, dia ganti Allahumma lantas jalan. Padahal banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau kita habis sholat ya minimal sabarlah untuk wirid, zikir, dan berdoa. Bahkan kata Nabi kita berdoa setelah sholat fardu itu adalah doa yang mustajab. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Apalagi habis sholat Jumat. Ini hari Jumat hari yang sangat istimewa. Kita usahakan kalau habis sholat Jumat setelah imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah minimal kita baca yang namanya musabiat. Itu di dalam hadis saya baca, amalkan tuh musabiat setiap habis sholat Jumat. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang lain. Nah, di antara musabiat itu apa? Baca Al-Fatihah 7 kali. Baca Al-Ikhlas 7 kali. Baca Al-Falaq 7 kali. Baca An-Nas 7 kali. Nah, itu kita biasakan. Selesai musabiat, nah baru kita usahakan berdoa. Kita angkat tangan. Orang yang berdoa menunjukkan bahwa dibutuh sama Allah. Kalau kita nggak pernah berdoa, berarti ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak butuh dengan Allah. Berarti kita sombong. Karena Allah itu suka kepada hambanya kalau mau berdoa. Nah, kita angkat tangan kita walaupun 1 menit, 2 menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru kita sholat ba'diyah Jumat minimal 2 rakaat. Jangan selesai sholat Jumat langsung pulang.
Dia bilang ada ayat faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Ini salah pengertiannya. Jadi apabila sudah selesai sholat Jumat, bubar semua. Ada hal yang dimaksud setelah kita melaksanakan sholat Jumat beserta wirid, zikir-zikir, berdoa, sholat ba'diyahnya kita laksanakan. Nah, baru kita tinggal. Jadi usahakan kita betah di dalam masjid. Sebagai orang yang beriman, yang sempurna, salah satu buktinya yaitu dia betah di dalam masjid. Ketika kita berada di dalam masjid, apalagi sedang mendengarkan khotib, sedang menyampaikan khutbahnya, fokus semuanya. Jangan ada yang megang HP, jangan melihat HP. Jadi kita fokus. Kalau tidak mau sia-sia sholat Jumat kita. Nah, setelah itu baru kita benar-benar melaksanakannya. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Nah, ini yang dimaksud kita laksanakan sholat Jumat dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Apalagi kalau kita datang lebih awal. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ganjaran pahala seperti dapat onta. Terus nanti ke bawahnya lagi seperti dapat kerbau. Seperti dapat kambing. Semakin siang datangnya, nanti akan mendapatkan hanya telur burung. Ini berdasarkan hadis Bapak Saudara, bukan dongeng. Ada hadisnya. Jadi kalau ada orang yang sholat Jumat, ya sudah di akhir-akhir, itu hanya meninggalkan kewajiban saja. Telur burung pun kagak dapat. Nah, sementara kita hidup di dunia hanya sementara. Jangan sampai kita ngikutin kesibukan dan kesibukan saja. Setiap Jumat kita seperti itu. Setiap Jumat kita seperti itu. Padahal besok ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak ada lagi yang dibangga-banggakan. Harta, pangkat, jabatan. Yang kadang-kadang kita diberikan harta, kekayaan, sombong kita, angkuh kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pangkat, jabatan, kita lupa. Bahkan kita tidak mau melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah meninggal dunia, di akhirat nanti kata Allah la yanfa'u, enggak ada lagi manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Qalbun salim. 1, iman. 2, Islam. 3, amal solih. Itu amal solih penting. Seperti kita sholat Jumat nih. Ya ini amal solih yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan. Nah untuk itulah makanya usahakan. Setiap kali hari Jumat jam 11 kita udah siap. Ya kita udah siap untuk datang ke masjid. Kita baca wirid-wirid. Bahkan kalau masih kita menunggu waktu, kita bisa baca suratul kahfi, baca surah yasin, dan baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, manusia yang tidak akan memperoleh melihat wajah Rasulullah siapa? Yaitu zukirtu indah husmi palamisoli. Ketika disebut nama saya, mereka tidak pernah membaca selawat. Ketika disebut nama Rasul, mereka diem saja, nggak pernah membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk itulah kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya itu selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Maka untuk itulah Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman
untuk selalu banyak membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih di hari Jumat. Amalan yang terbaik pada hari Jumat itu tidak lain memperbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling dekat nanti di Rasulullah di yaumul kiamah, di akhirat, di dalam sorga siapa? Yaitu orang yang paling banyak membaca selawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Rasulullah, maka sudah sepantasnya lah kita perbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 3 macam ini jangan sampai ada pada diri kita. Pertama, jangan kita termasuk manusia yang durhaka kepada orang tua kita. Yang kedua, jangan sekali-kali kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, jangan sampai kita nggak pernah membaca selawat ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ini tidak ada dalam diri kita, mudah-mudahan nanti kita akan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih ada ataukah orang tua kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, ayo kita perbanyak membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khutbah Jumat singkat ini dapat memberikan pencerahan buat kita semuanya dan dapat bermanfaat khususnya buat pribadi saya dan pada umumnya untuk Bapak hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wasanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasrad din wa khzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatan
baladana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.